Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam proses layanan bimbingan kelompok ini. Sebelumnya saya akan memimpin doa terlebih dahulu untuk sebelum kita memasuki kepada layanan bimbingan kelompok ini. Mungkin dipersilakan teman-teman untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan daripada BKP ini. Nah, pengertian dari BKP ini adalah sebuah proses layanan bimbingan kelompok yang ada di dalam bimbingan konseling yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam sebuah kelompok. Nah, yang lebih spesifiknya lagi, karena nanti kita akan membahas konseling lintas budaya, nanti dari saya khususnya pemimpin kelompok akan menentukan topik, yaitu topik tugas yang sudah saya tentukan. Nanti akan kita bahas di dalam kelompok ini. Nah, ada pula tujuannya. Tujuannya ini adalah untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam individu kalian masing-masing, atau mungkin di dalam kelompok kalian atau di dalam kelompok ini. Nah, mungkin permasalahannya ini bisa dalam bentuk permasalahan personal atau individu, atau juga bisa dalam permasalahan sosial. Nah, selanjutnya yaitu cara pelaksanaan BKP. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan cara pelaksanaan. Yang pertama, nanti kita ada proses perkenalan. Nanti silakan teman-teman memperkenalkan diri teman-teman masing-masing dan menyebutkan asal daerahnya. Terus nanti ada tahapan penentuan waktu. Waktu pelaksanaan BKP ini berapa menit nanti akan kita sepakati. Terus nanti untuk pembahasan topik tugas saya akan sampaikan dan nanti kita akan diskusikan. Jadi diskusinya ngalir aja ya, seperti biasa, jangan ya santai aja lah. Terus juga nanti untuk pembahasannya mungkin bisa kalian kerucutkan dari yang umum menuju khusus, atau mungkin dari khusus menuju umum juga dipersilakan. Nah, untuk nanti penyampaiannya itu dibebaskan dari saya, tidak membatasi ya. Jadi dipersilakan teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya mungkin bisa acung tangan terlebih dahulu. Nah, mungkin itu aja sih. Terus selanjutnya di BKP ini ada asas-asas yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama yaitu ada asas sukarela. Dalam artian teman-teman yang hadir di dalam bimbingan kelompok ini, teman-teman bersukarela untuk menceritakan atau membagi persoalan atau permasalahan teman-teman di dalam kelompok ini. Terus yang kedua ada asas terbuka. Nah, diharapkan teman-teman ini bisa bercerita atau bisa secara terbuka menceritakan keadaan objektif daripada teman-teman masing-masing. Terus selanjutnya yaitu rahasia. Nah, di BKP ini ada asas rahasia. Kenapa ada asas rahasia? Apabila ada suatu informasi tentang pribadi atau tentang satu kelompok, saya harap untuk teman-teman menjaga privasi atau rahasia daripada kelompok ini. Jangan sampai apa yang kita bicarakan pada layanan BKP ini kita bahas juga di luar daripada proses ini. Nah, selanjutnya yaitu mungkin tadi kan saya udah jelaskan ya terkait dengan pengertian, tujuan, terus juga ada beberapa asas yang mungkin teman-teman harus ketahui dan patuhi. Selanjutnya yaitu perkenalan. Dari teman-teman mungkin bisa memperkenalkan diri masing-masing dan juga menyebutkan asal daerahnya. Mungkin bisa dimulai dari abangnya. Perkenalkan, nama saya Hamdani, asal dari Maluku Utara atau Ternate. Perkenalkan, nama saya Armansa dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Perkenalkan, nama saya Agus Yakin, asal dari Bima NTB, Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima, Kecamatan Belo, Desa Ngani. Perkenalkan, nama saya Razia, asal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Minang. Yang itu saya dong. Perkenalkan, nama saya Sofia Nola, asal dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata.
Oke, selanjutnya yaitu em, saya akan mengulang kembali terkait dengan kegiatan kelompok ini. Sebenarnya nanti kan kita akan bahas terkait dengan kebudayaan dari teman-teman masing-masing ya. Tapi ada pula yang perlu saya tanyakan sebelumnya terkait dengan kesiapan. Nah, saya mau menanyakan kepada teman-teman terkait dengan kesiapan teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk kita melanjutkan ke tahap selanjutnya? Siap. Siap. Oke. Terima kasih atas kesiapannya. Selanjutnya yaitu di BKP ini kan sebenarnya ada 2 topik ya, ada topik umum dan topik tugas. Cuman kita langsung saja ke topik tugas. Di situ saya sudah menentukan ada contoh 3 topik. Yang pertama yaitu soal penanganan konflik budaya dalam kelompok. Terus yang kedua pengaruh budaya pada perkembangan individu, dan yang ketiga persoalan multikulturalisme terhadap kelompok. Nah, tapi yang sudah saya tentukan yaitu terkait dengan tema pengaruh budaya pada perkembangan individu. Nah, jadi kenapa saya pilih pengaruh budaya pada perkembangan individu? Nah, dari teman-teman sendiri kan punya background budaya atau etnis yang berbeda ya. Pastikan tahap perkembangan dalam suatu keadaan sosial yang ada di lingkungan teman-teman kan pasti berbeda juga. Apalagi terkait dengan kebudayaan yang lahir di lingkungan teman-teman, pasti punya adat istiadat dan nilai leluhur yang berbeda. Nah, nanti kita akan diskusi terkait dengan misalkan teman-teman ini selama proses belajar ketika di rumah nih seperti apa dengan budaya dari asal daerah masing-masing. Nah, nanti bisa teman-teman sampaikan juga ketika teman-teman merantau ke Jawa. Ini kan berarti otomatis teman-teman dihadapkan dengan kebudayaan Jawa ya. Dan di situ kan pasti ada tahap transisi atau penyesuaian diri teman-teman terhadap kebudayaan Jawa dengan kebudayaan yang teman-teman punya. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa sampaikan apa yang teman-teman barangkali ada permasalahan, mungkin ada beberapa yang memang kebudayaannya tidak sama dengan kebudayaan Jawa, atau mungkin adaptasinya secara itu kurang bagus, atau mungkin ada beberapa kendala bisa disampaikan juga. Nah, mungkin kita bisa langsung diskusi aja. Dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu mungkin? Mungkin saya. Ya. Kalau saya kan saya secara pribadi kalau untuk apa namanya Persoalan pengaruh budaya pada perkembangan individu. di mananya dulu Mungkin daerah. bisa disampaikan ketika di rumah tuh kayak gimana sih kebudayaan ketika proses perkembangan. Maksudnya perkembangan ini kan ada tahapan misalkan dari balita, terus anak-anak, terus remaja, terus kan sampai sekarang merantau. Nah, itu tuh pengaruh budaya sejauh ini terhadap perkembangan Bang Hamdan itu kayak gimana? Kalau dari saya secara pribadi pertama-tama kan dari kampung halaman ya. Kalau dari kampung halaman sih segala sesuatu yang kita ini tuh instan dia. Jadi bisa dibilang kalau misalnya main pulang tuh tahunya cuma makanan. Artinya dimanjakan lagi gitu. Nah, setelah saya mulai berangkat kuliah ke Jawa ataupun di kota Semarang itu lebih dipaksa untuk mandiri. Nah, itu budaya-budaya itu yang kemudian saya ambil, dan itu juga yang saya rasakan. Mungkin ada lagi teman-teman? Dari saya ya, baik. Kalau saya sih tidak lari jauh dari apa yang disampaikan tadi oleh Bang Hamdani. Setelah di perkembangan di kampung itu situasinya agak berbeda sih dengan saya sampai di Jawa tadi. Sifat instan di kampung kan pulang makan, terus habis pulang sekolah itu ya main cari kayu apa segala macam kan, itu tugas ya. Terus sampailah di Jawa ini kita paksa untuk mandiri ya. Sebenarnya saya pertama awal kesini itu agak-agak tidak tidak betah lah, maksudnya dengan teman-teman Jawa. Terus dari segi bahasa juga dapat mempengaruhi kan.
pertama-tamanya saya kan dekat dengan orang Jawa, itu mereka sering menggunakan bahasa Jawa segala macam, itu juga mempengaruhi saya, akhirnya tidak betah kan. Tapi lama kelamaan saya beradaptasi, di situ mulailah saya bisa menyesuaikan dengan mereka. Mungkin ada lagi dari Sofi mungkin. Sama sih sebenarnya. Sama ya kurang Sama. lebih. Oke. Mungkin tadi kan berarti proses transisi atau pembiasaan diri ketika di rumah sama di rantauan kan beda. Nah, mungkin itu kan secara umumnya ya, gambaran umumnya ketika kita beradaptasi dengan kebudayaan. Nah, mungkin di rumah kita lebih difasilitasi, sementara kita kan ketika merantau kita lebih dibiarkan untuk mandiri ya. Nah, mungkin kita masuk kepada subbab topik yang akan kita bahas. Mungkin teman-teman bisa menyampaikan sebenarnya tuh ada nggak kendala atau mungkin culture shock yang dialami teman-teman ketika misalkan saya beri contoh ya, misalkan sebuah perayaan di satu daerah ini mereka lebih kepada sebuah perayaan yang memang seperti pesta atau mungkin ada sebuah tarian-tarian yang ditampilkan atau mungkin ada beberapa upacara adat. Nah, sementara ketika teman-teman mungkin ketika di Jawa ingin melaksanakan suatu adat atau tradisi teman-teman di rumah, tapi terkendala dengan keadaan sosial atau lingkungan sosial di Jawa. Nah, mungkin bisa disampaikan kira-kiranya yang menjadi kendala terbesar atau mungkin ini sangat berpengaruh gitu kan. Mungkin ada nggak sekiranya? Dari saya untuk proses penyesuaian di tanah rantau misalnya di Kota Semarang ya, itu pertama-tama yang penyesuaian yang paling susah itu pertama saya makanan Makanannya. dari segi makanan, terus kemudian dari segi kulturnya misalnya karakter, cara bergaul dan sebagainya, kita harus mengikuti cara bergaul di Jawa misalnya. Nah, karena kan kalau kita bicara persoalan budaya kan dia beda di sana dengan di sini. Kalau di sana kan dari proses bahasa dan sebagainya kan kasar. Kalau di sini kan sopan ya kan, kalau itu sih. Mungkin dari Agus ada? Kalau dari saya saya masih belum terlalu lama di Semarang, masih beberapa bulan lah. Nah, kalau dari kampung itu menurut saya kalau masalah pertemanan itu lebih asik dari kampung sih dibanding di sini. Soalnya mereka itu ini terlalu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing gitu. Ada lagi? Sama yang dikatakan sama Agus. Berarti bahasa ya, soal Iya, bahasa. Sebenarnya dari teman-teman sendiri udah melakukan tahap penyesuaian nggak sama bahasa ini? Maksudnya kan berarti kan peralihan pengadaptasian diri ya terhadap suatu bahasa yang baru. Ini tuh teman-teman sudah mulai beradaptasi belum? Atau mungkin teman-teman ini merasa lumayan susah nih ketika beradaptasi dengan bahasa Jawa ya, khususnya ketika di Semarang. Nah, itu kira-kiranya sangat susah atau mungkin ada beberapa hal yang memang teman-teman bisa pahami tapi masih butuh waktu lumayan lama kayak gitu. Dari saya sih dari proses pengucapannya Terlalu cepat. Iya benar. Terlalu cepat sama ya. ini ada 1, 2 huruf yang memang misalnya huruf E itu kan kalau misalnya ini kan dia kurang kentara. Kalau di sana itu E nya itu kayak kayak kental sekali dia. Gitu. Oke. Selanjutnya tadi kan udah disampaikan ya, berarti ada proses usaha untuk beradaptasi. Nah, tapi teman-teman pernah nggak sih mengalami suatu bentuk diskriminasi atau mungkin kayak ketika teman-teman sedang berkumpul di dalam satu kelompok, tapi ternyata tuh teman-teman menjadi pihak minoritas di dalam kelompok itu. Nah, teman-teman merasakan nggak suatu kendala atau mungkin yang jadi permasalahan cukup besar ya bagi teman-teman sendiri? Saudara saya sih alhamdulillah enggak ya. Teman-teman saya kayak mengerti. Mereka kayak gunain bahasa Indonesia cuma nggak percaya. Oke, berarti masih ada nilai toleransinya meskipun
kalau dibarengi dengan logat Jawa ya. Kalau dari saya sih apa ya, kalau di misalnya kalau dalam kelas itu dosen juga sering menyampaikan bahasa Jawa juga, artinya dosen juga tahu kan di kelas itu kan tidak ada apa namanya dari beberapa daerah ya, tapi dosen itu sering kali menggunakan bahasa Jawa. Terus kalau menyampaikan materi itu salah satu masalah bagi saya. Nah, terus juga di organisasi di kampus itu kadang-kadang saya pernah tegur salah satu teman itu, kadang-kadang dia menyampaikan sesuatu itu menggunakan bahasa Jawa, bukan dia logatnya tapi dia Jawa tuh gitu. Itu sih kendalanya. Oke. Mungkin ada lagi nggak yang mau ditambahin dari Sofi? Enggak sama-sama. Sama. Oke. Berarti sebenarnya teman-teman ada beberapa kondisi sosial yang memang punya nilai toleransi yang tinggi meskipun masih kental dengan logat Jawanya. Ada pula yang memang secara toleransi masih kurang ya terkait dengan bahasa. Nah, selain dari bahasa ada nggak? Tadi kan ada makanan nih dari Bang Hamdani. Nah, kira-kira dari teman-teman kan mayoritas berarti dari daerah timur ya, dari timur Jawa kan. Nah, teman-teman tuh gimana sih melakukan penyesuaian terhadap apa ya, cita rasa di makanan Jawa ini? Kan karena Jawa ini kan dominan manis ya, manis. Ya, betul. Tapi memang ada beberapa daerah yang asin. Tapi kan kalau di daerah Semarang kan khususnya dominan manis asin ya, manis asin itu. Nah, mungkin cara adaptasinya teman-teman gimana terkait Dari ini? kalau dari saya sih dari apa namanya banyak makan itu, maksudnya kalau di warteg kan sedikit ya, maksudnya kalau di sana itu biasa juga makan banyak kan, itu sih salah satu pengaruh sih. Maksudnya Porsinya. ya, porsinya dari porsinya. Terus juga kalau dari rasa-rasanya juga itu tadi kayak manis gitu. Ada lagi? Kalau dari saya apa namanya, kalau Jawa ini menurut saya lebih murah sih kalau makanannya. Cuman dari Rasanya timur enggak. nggak ada tuh yang namanya nasi yang 2000-an itu, nggak ada itu. Di atas 10.000 malahan di kampung saya ya. Beda kalau di Jawa. Ada yang 2000, 2500 kan. Nah, itu kan. Kalau Sofi mungkin pembiasaan cita rasanya gitu. Kalau dari saya Oke. untuk proses penyesuaiannya itu karena memang saya sih kembali pada diri secara pribadi karena sudah menjadi satu konsekuensi gitu. Jadi apapun makanannya, apapun cita rasanya ya itu saya harus berusaha untuk menyesuaikan. Ya alhamdulillah lama-lama ya terbiasa. Biasa. Mungkin dari Sofi terkait dengan cita rasa makanan di Jawa ini kan dominan manis, sementara kan dari asalnya Sofi dominan itu ya pedas asin ya. Iya, masih. Nah, penyesuaiannya Sofi itu kira-kira gimana? Susah. Susah. Iya. Nah, akhirnya gimana untuk beradaptasinya? Berapa lama ya? Sebulan 2 bulan lah. Sebulan 2 bulan. Tapi kan kamu sering masak ya? Enggak. Iya. Oh, berarti lebih cenderung sering masak sendiri buat ngepasin cita rasa ya. Oke. Mungkin ada lagi nggak dari teman-teman mau nambahin atau berarti cukup ya untuk soal makanan. Iya. Selanjutnya mungkin dari teman-teman pernah nggak sih melihat satu adat pelaksanaan adat pernikahan. Nah, dari teman-teman kan pasti punya nih suatu adat istiadat ketika pernikahan tuh kayak gimana. Nah, mungkin dari teman-teman barangkali ada yang pernah kondangan atau istilahnya tuh tahu kan kondangan? Tahu. Ya, tahu nggak? Kondangan itu datang ke nikahan orang Jawa, terus kayak teman-teman merasa ada beberapa hal yang spesifik berbeda dan ada beberapa hal yang kayak oh ternyata sama ya gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyampaikan? Belum pernah ke kondangan sih. Belum pernah. Mungkin dari pengalaman saya pernah ikut kondangan di daerah Mincin. Nah, itu kalau kulturnya dengan Maluku Utara sama-sama aja sih, beda tipis ya. Cuman yang bedanya itu dari ketika selesai resepsi itu ada acara kayak misalnya joget-jogetan. Bedanya di situ. Kalau Sofi? Kalau aku beda sih. Soalnya kan kalau di Jawa makan ambil.
Iya, prasmanan Prasmanan, gitu. iya. Kalau di kita itu dilayani. Oh, dilayani. Iya, Ya. dilayani. Berarti dikasih ya, diantarin gitu ya? Kalau aku sama kayak di Jawa sini. Sama. Prasmanan. Oh, prasmanan gitu ya? Oke. Kalau dari saya apa namanya, kalau dari Bima maksudnya, nah beda dari Jawa. Nah kalau dari Bima itu sebelum acara menikah itu harus mengadakan perkumpulan atau bersilaturahmi dengan keluarga apa namanya pengantin, dan maksudnya ini apa, sebelum pernikahan itu maksudnya ada kumpulan keluarga maksudnya. Nah, itu. Oh berarti dia ini apa namanya kayak minta restu Iya. apa gitu ya. Pokoknya semua kayak gitu. Maksudnya sekaligus ini bang, sekaligus silaturahmi ataupun doa maksudnya. Kalau dari saya sih pernikahan itu di apa namanya selesaikan dulu secara adat dulu di pertama kalau di daerah saya. Setelah proses misalnya antar belis gitu, terus baru di situ sudah nanti bahas tanggal pernikahannya kapan. Sebelum sampai ke pernikahan itu ya ada acara adatnya dulu, misalnya nikah secara adatnya dulu lah. Itu yang kayak gitu. Di kampung itu misalnya bawa belisnya itulah. Nah sebelum bawa belis itu baru ke pernikahannya gitu. Oke. Berarti ada yang prosesinya, berarti ada yang pernikahan ada terlebih dahulu, baru pernikahan secara agama atau negara ya berarti. Dan juga mungkin ketika pelaksanaannya tuh ada beberapa tahapan khusus yang memang lebih spesifik ya. Terus juga bentuk perayaan atau tasyakurannya juga kan ada yang beda. Kayak contohnya dari Bang Hamdani tadi kan ada bentuk pesta ya, seperti joget atau kayak gimana ya. Oke. Mungkin dari teman-teman sebenarnya gimana sih pengaruh budaya terhadap individu, khususnya ya individu personal teman-teman itu gimana? Apakah contoh seperti ini, misalkan teman-teman ketika kecil itu kan otomatis diajarin sama orang tua ya, contoh. Nah misalkan kayak orang tua tuh kan kadang marah kan sama kita. Nah mungkin ada suatu bentuk budaya yang mereka terapkan untuk misalkan contoh kayak menghukum kita atau gimana, yang kayak ternyata tuh oh di Jawa tuh nggak kayak gini ya, ketika orang tua yang punya marah atau mungkin cara ngedidik orang tua itu kan kadang ada pengaruh daripada kultur budayanya juga. Jadi teman-teman gimana? Kalau dari Maluku Utara sendiri spesifiknya Nate itu dia cara mendidiknya kasar dia. Jadi misalnya kita contohnya ya kayak misalnya kita main parang atau sebagainya itu sampai ada lukanya dulu baru. Biar dia tuh kayak tahu gitu, oh ternyata main parang ini nggak baik ini kayaknya gitu. Jadi sebelum ada yang lain kan, misalnya sebelum ada kejadian harusnya itu pencegahan. Iya, misalnya. pencegahan. Kita tuh langsung Oh, dibiarin dulu ya. sampai luka dulu baru tahu tuh gitu. Oh, oke. Nah, Tapi bentuk pengajaran kayak gitu di sana efektif ya? Maksudnya jadi bikin anak jera dan tidak mengulangi lagi atau gimana? efektif sih. Efektif ya. Oke. Mungkin Kalau dari saya ini tidak jauh beda dengan Bang Hamdani sampaikan tadi, kasar kasar. ya. Kasarnya cenderung kayak tadi nggak, kayak dibiarkan sehingga, maksudnya dibiarkan sampai dia merasakan sendiri Nah dibiarkan akibatnya. ya, Oh berarti hampir sama ya? ya hampir sama. Cuman ini bukan berarti dari segala aspek pendidikannya itu kayak begitu, misalnya keluar malam dan sebagainya. Itu kalau perempuan di Maluku Utara itu digunting rambutnya. Kalau keluar malam. Ya, dikasih botak rambut itu malu dan lain sebagainya. Bang, lagi bikin video. Berarti udah dibangun dia ini. Mbak mau masuk nggak? Kalau mau masuk cepet. Udah matiin tadi. Belum. Terus ini lanjut. Udah nggak Main mau. dikit aja. Tugas saya yang edit ini. Oke, lanjut. Ulang lagi Enggak. Abang berarti ulangin dari di botak. Nah, Nah, jadi kalau pendidikan di Maluku Utara bukan berarti secara keseluruhan harus dialami dulu. Cuman kan ada beberapa ini apa namanya aspeknya, misalnya dari perempuan yang sering keluar malam dan sebagainya.
itu di apa namanya, dipotong rambutnya, potong, dikasih foto dan sebagainya, biar dia kalau mau keluar dan lainnya itu malu gitu. Oh. Jadi prosesi ini. Tapi khususnya kalau di Maluku itu mayoritas beragama apa Pak? Kalau di daerah saya itu karena daerah saya daerah kesultanan, jadi bisa dibilang mayoritas Islam. Islam. Oke. Ya, ada lagi dari Kalau saya mungkin kebalikannya ya, bukan kasar tapi kayak dinasihatin dengan lembut. kasih lembut ya. Kalau di tempat Sofi gimana? Sama kasar. Kasar. Kasarnya ada yang spesifik banget gak? Enggak terlalu sih, jadi kasarnya punya bahan Punya Bang Hamdani ya. Kalau di Arman? Kalau di saya sih tergantung dari orang tuanya, Mbak. Ada juga yang seperti di Bang Dani tadi juga rasakan dulu akibat apa yang mereka main itu, terus baru dilarang gitu. Ada juga proses pencegahan, tergantung dari orang tuanya. Oke. Berarti kan ada satu pengaruh budaya di dalam perkembangan individu ya. Nah, kalau kita akan bahas terkait dengan adat istiadat atau norma ya, norma di apa? Di halaman kampung teman-teman masing-masing. Nah, mungkin terkait tadi kan berarti norma yang ada di Maluku dari Bang Hamdani ini yang sampaikan kan kayak perempuan tidak diperbolehkan untuk keluar malam ya. Terus nanti akibatnya mereka menerima hukuman kayak seperti digunting rambutnya sampai botak ya berarti. Nah, itu kan berarti satu bentuk norma atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat ya. Nah, sebenarnya kalau menurut teman-teman yang udah beradaptasi atau udah tinggal di Jawa ini, ada nggak sih beberapa nilai atau norma yang memang berbeda nih sama yang di Jawa gitu? Karena mungkin Maluku Utara yang mungkin apa namanya secara pendidikannya kasar ya. Pengalaman saya sampai sekarang ini untuk berikan satu edukasi ya gitu ya. Jadi kalau misalnya pandangan dari saya sih ini dididik secara ini aja lah, secara ilmiah aja lah. Jadi nggak perlu dengan secara fisik dan lain sebagainya. Karena kan kita kadang manusia juga tuh terlalu banyak tekanan apa pemukulan dan lain-lain. Jadi kan ini udah terbiasa begitu. Jadi semakin menjadi-jadi. Nah, makanya kan harus diberikan edukasi yang sebagaimana mungkin sehingga anak dirinya itu bisa paham, bisa ngerti lagi. Dari Agus terkait dengan norma atau nilai apa adat istiadat. Atau mungkin gini, kata teman-teman pernah nggak sih merasakan bahwasanya teman-teman merasa ketika teman-teman di rumah dengan teman-teman di Jawa ini ketika merantau ini bahwasanya ketika teman-teman bertemu dengan orang Jawa tuh kayak mayoritas tuh bahasanya tuh lebih sopan, lebih halus, terus kayak kadang teman-teman itu memberikan suatu penilaian tersendiri terhadap etnis Jawa nih atau orang Jawa. Tapi kadang juga teman-teman kan otomatis ada penyesuaian atau bahasa dari teman-teman logat daerah yang memang harus disesuaikan dengan Jawa nih. Kadang kan orang Jawa kiranya kalau misalkan kan mayoritas kalau misalkan dari timur kan nada tinggi ya banyaknya ya kan nada tinggi. Nah kadang tuh orang Jawa tuh kan kiranya kayak lagi marah atau lagi mungkin atau lagi jengkel gitu kan. Nah itu teman-teman pernah nggak mengalami satu bentuk pengalaman yang mungkin kayak sebenarnya tuh teman-teman tuh sedang berbicara biasa tapi kenapa orang-orang di sekeliling teman-teman tuh mengira bahwasanya teman-teman tuh sedang marah atau sedang jengkel kayak gitu. Kalau saya secara pribadi untuk segi bahasa nggak ada ya, cuman dari ininya orang mukanya, Orang muka dari tatapan itu dikira ini marah. ya, tidak marah. ada lagi? Kalau dari saya sih, kalau misalnya pengalaman saya kalau dalam kelas itu kita di bahasa seperti ketika menyampaikan presentasi di kelas itu
menurut teman-teman tuh lagi marah ya. Gitu. Ketika ditanya nanti kalau ada perdebatan di situ, padahal kita tuh bicara biasa saja, tapi dikira teman tuh kita marah dan segala macam. Nah, tadi kan kita udah bahas dari persoalan gimana kondisi ketika teman-teman masih di rumah dengan budaya teman-teman, terus ketika teman-teman merantau, terus dari makanan, dari bahasa, terus dari secara pendidikan atau parenting orang tua, terus juga dari persoalan pernikahan gitu. Nah, dari teman-teman ada nggak sih kendala yang secara spesifik terkait dengan budaya yang mempengaruhi perkembangan individu teman-teman gitu. Misalkan saya kasih contoh ya, kayak contoh saya dari etnis Sunda. Nah, saya hadir atau saya merantau di Semarang ini yang etnisnya tuh Jawa. Terus kayak saya tuh cenderung sangat terkendala di dalam bahasa. Nah, karena saya tidak butuh penyesuaian yang lama untuk saya memahami bahasa dari mereka. Nah, mungkin dari teman-teman ada nggak sih yang secara spesifik kayak ini kendala terbesar teman-teman nih dan teman-teman rasa perlu diselesaikan gitu? Ada nggak? Untuk sekarang sih Belum ada. Oke, berarti belum ada kendala ya. Berarti sejauh ini pengaruh budaya di dalam perkembangan individu teman-teman ini sebenarnya itu cukup kompleks ya, dalam artian memenuhi secara baik maupun buruknya, dan juga teman-teman bisa beradaptasi dengan kebudayaan yang baru. Oke, mungkin saya akan memberitahu bahwasanya kegiatan bimbingan kelompok ini akan kita akhiri. Namun sebelumnya saya mau meminta teman-teman untuk memberikan kesan-kesan terkait dengan pelaksanaan bimbingan kelompok ini yang kita bahas soal budaya ya. Yang kita bahas soal budaya, dan teman-teman tuh gimana sih selama proses bimbingan kelompok ini? Dari saya sih harusnya bagus ya, bagus, dan karena bertukar budaya dan sebagainya, sehingga kita bisa mengetahui budaya satu sama lain dan sebagainya. Terus kemudian itu bagian daripada curhat sih, jadi keresahan yang ada dan yang kita rasakan di sini gitu. Dan menurut saya secara bagus. Setuju? Setuju. Coba sampaikan satu-satu lah, jangan setuju. ya dari yang kita nggak tahu budaya ini, jadi kita dapat ilmu baru. Kau Sofi? Ya, budayanya dari Agus, dari Bima, terus dari orang dari Ternate kan gitu. Kita bisa tahu perbedaannya. Oke, mungkin dari Agus gimana? Ya, mungkin ini lebih ke curhat kalau menurut saya, biar kita tahulah macam-macam budaya yang ada di Indonesia ini, biar tidak hanya tahu budaya sendiri aja maksudnya. Kalau dari Arman? Kalau menurut saya sih kegiatan ini bagus sih, maksudnya keresahan atau segala macam yang kita alami sampai di Jawa, khususnya di Semarang ini. Ya kalau dari saya sih baru kali ini misalnya curhat dengan ada teman-teman dari Jawa juga, teman-teman dari Ternate segala macam. Baru kali ini saya menyampaikan ternyata ini keresahan saya selama ini. Ternyata kurang lebih jauh juga, ternyata sama dengan teman-teman ini. Sebelumnya terima kasih ya terkait dengan kesan-kesannya terkait layanan bimbingan kelompok ini. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan terkait dengan keperluan penindaklanjutan dari BKP ini. Sebenarnya kan ketika ada satu permasalahan yang muncul di BKP terhadap satu individu, itu kita bisa tarik secara khususnya ke KKP, konseling kelompok. Nah, tapi saya tanyakan kepada teman-teman, sebenarnya kita perlu nggak sih melaksanakan konseling kelompok terkait dengan permasalahan yang mungkin dari teman-teman, sekiranya ada yang mau dibahas mungkin, atau mungkin kita udah cukup sampai di BKP ini aja.
Cukup. Dari yang lain cukup juga. Kalau dari saya tergantung dari abang-abang atau kakaknya. Oke. Berarti kebanyakan cukup ya, cukup sampai BKP ya, karena kan selama sejauh ini belum ada kendala yang spesifik banget ya, yang urgent untuk kita menindaklanjuti ke KKP ini. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan tutup dan akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman udah mau sharing, udah mau mengikuti bimbingan kelompok ini dengan baik, dengan tertib. Teman-teman juga sudah mau berbagi kebudayaan teman-teman masing-masing, sudah mau bercerita, dan juga mungkin sudah menaati asas dari bimbingan kelompok ini ya. Oke. Sebelum berakhirnya proses bimbingan kelompok ini, mungkin alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa. Teman-teman dipersilakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Selanjutnya itu perpisahan teman-teman. Nah, mungkin saya tutup dulu ya sebelumnya. Sekian, apabila ada kesalahan atau barangkali ada ucapan yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.